wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadila dengan NIM 2020 31230 dari jurusan S1 Teknik Informatika, kelas SKLC Institut Teknologi PLN Jakarta. Di sini saya akan membuat dan mempresentasikan sebuah database tentang apotik, yaitu apotik di Laker. Langsung saja, yang pertama kali kita menghubungkan dulu XMPP-nya dengan device kita dengan menggunakan sintak application XMPP files, lalu bin, lalu mysql. Nah, kalau begini sudah terhubung, selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu DDL, dengan membuat database-nya. Create database. Nah, kalau ini sudah berhasil, selanjutnya kita membuat kita menggunakan database yang kita buat dengan codingan use apotek gila. Nah, berarti database yang kita sudah buat tadi sudah bisa digunakan. Lanjut, langsung saja kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 3 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel obat, dan tabel penjualan. Dengan menggunakan create tabel pelanggan. Lalu ada yang pertama itu ID pelanggan, integer 10, not null. Lalu yang kedua ada nama pelanggan, varchar 30. Ketiga ada jenis kelamin, varchar 10, dan yang terakhir ada alamat teks. Nah, kalau ini sudah bisa dimasukkan, kita melihatnya dulu dengan codingan dash pelanggan. Apakah sudah benar? Nah, berarti sudah sesuai sama tabel yang kita buat tadi. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini menggunakan integer. Nah, integernya ini maksimal yang dipakai itu sampai 10 huruf, not null. Nah, not null ini berfungsi jika di dalam sebuah tabel ini di ID pelanggan ini, jika memasukkan ID pelanggan ini tidak boleh kosong. Selanjutnya di sini ada nama pelanggan. Nah, nama pelanggan ini menggunakan varchar. Nah, varchar ini kategorial, tipenya kategorial, lalu maksimal inputannya itu sampai 30 huruf. Nah, di sini juga ada yang alamat. Nah, alamat ini dia teks, jadi dia ini bebas mau numerik atau kategorial dan tidak mempunyai batas untuk inputan huruf. Selanjutnya kita membuat tabel obat. Lalu ada ID obat, integer 10. Lalu ada nama obat, varchar 30. Lalu ada harga, desimal 15.0. Lalu ada stok, varchar 20, dan yang terakhir ada ID jenis obat. Varchar 20. Nah,
Setelah itu dilihat dari tabel tersebut ada menggunakan kode primary key. Jadi di sini kita memasukkan primary key-nya dengan menggunakan primary key ID obat. Tutup. Nah, kalau begini sudah bisa. Kita tes lagi untuk melihat apakah ini sudah benar. Nah, sudah sama seperti tabel yang ada di Word ini. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada ID obat. ID obat ini menggunakan integer. Nah, maksimalnya inputannya itu sampai 10 huruf. Lalu di situ ada nama obat menggunakan varchar yang maksimal inputannya sampai 30. Di sini ada harga. Nah, harga ini kita menggunakan desimal. Lalu di situ ada stok, itu inputannya sampai 20. Lalu di situ ada ID jenis obat. Nah, ID jenis obat ini saya menggunakan varchar yang inputannya sampai 20. Lalu di sini saya menghubungkan primary key-nya. Jadi ID obat. Nah, primary key ini adalah sebuah contohnya itu sebuah kepala dari tabel tersebut. Jadi primary key ini adalah sebuah kepala yang menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Selanjutnya kita akan membuat tabel penjualan. Nah, di sini ada kode transaksi integer 10. Lalu ada ID pelanggan integer 10. Lalu ada ID obat integer 10. Lalu ada jumlah obat desimal 15,0. Lalu ada total desimal 15,0. Nah, sini kita menggunakan primary key lagi, berarti primary key-nya itu adalah kode transaksi. Nah, kalau begini sudah selesai. Lalu kita deskripsikan tabel penjualan. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ada kode transaksi, itu kita menggunakan integer 10. Lalu di situ ada ID pelanggan, kita menggunakan tipe data integer yang maksimal inputannya sampai 10. Lalu di situ juga ada ID obat integer 10. Di situ ada jumlah obat, di situ kita menggunakan desimal. Lalu di situ juga ada total, kita menggunakan desimal. Dan yang terakhir kita menghubungkan primary key-nya dengan primary key di tabel penjualan ini adalah kode transaksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke data. Sini kita akan membuat atau menginput data dengan menggunakan insert. Jadi insert into tabel pertama dulu, into pelanggan values 12,06,00 channel pria bahan. Nah, kalau ini sudah selesai. Nah, kalau sudah begini dia sudah benar. Lanjut kita masuk yang kedua, 01 pria bayar. Nah, ini sudah terinput. Kita coba lihat dulu select from pelanggan. Nah,
Jadi seperti ini, berarti ini sudah terinput. Selanjutnya kita input tabel obat dulu. Jadi kita menggunakan insert juga. Insert info obat values kemudian kemudian enter. Nah, berarti ini sudah bisa, sudah terinput. Selanjutnya ada paracetamol. T021 paracetamol 4000 tersedia, lalu di sini ya 01. Nah, berarti ini sudah selesai. Lalu kita melihat lagi dengan menggunakan select bintang from obat, from tabel obat. Nah, ini sudah terinput. Selanjutnya kita ke tabel penjualan. Sama juga seperti tadi kita menggunakan insert untuk penjualan values 1 12 06 00 041, jumlah obatnya 2, lalu di sini 24.000. Enter. Nah, berarti ini sudah terinsert atau sudah dimasukkan. Selanjutnya yang kedua itu 112 untuk kode transaksinya 021 sama 24.000 juga. Nah, kita cek lagi select bintang from penjualan. Nah, berarti ini sudah terupdate. Lanjut kita masuk ke soal pertama, yaitu di sini kita sudah membuat database di Laker, lalu membuat tabel di Laker dan menambahkan primary key pada tabel yang sudah diberi tanda. Selanjutnya kita masuk ke DML, menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat secara terurut pada tabel pelanggan. Berarti select ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, from pelanggan ASC. Berarti tidak usah pakai ASC from pelanggan. Nah, di sini sudah menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamatnya. Selanjutnya mengubah data ID pelanggan yang pelanggannya 120600 dengan 5 digit terakhirnya. Kita lihat dulu ID pelanggannya. Berarti Renal ya. Berarti sini kita menggunakan update update pelanggan set ID pelanggan dengan menjadi 31230. Ini 31230 ini adalah 5 digit terakhir saya. Lalu where ID pelanggan sama dengan 120600. Nah, seperti ini dia sudah terupdate. Jadi kita lihat dulu select
from pelanggan. Nah, data update. Selanjutnya di situ ada mengubah data ID, mengubah data alamat pegawai yang pegawainya Raha menjadi pelahari. Jadi kita menggunakan seperti tadi juga, tetapi ini kita ganti menjadi alamat, menjadi pelahari. Where alamat Raha. Enter. Ini sudah selesai. Kita cek lagi, select bintang from pelanggan. Nah, ini sudah terupdate. Selanjutnya menampilkan kode transaksi, ID obat dan jumlah obat secara terurut pada tabel penjualan. Berarti kita menggunakan menampilkan berarti select kode transaksi, ID obat dan jumlah obat pada tabel penjualan from penjualan. Nah, seperti ini. Jadi akan tampil. Lalu selanjutnya menghapus data yang kode transaksinya satu-satu pada tabel penjualan. Berarti drop kode transaksinya satu-satu pada tabel penjualan. Drop kode transaksi satu from penjualan. Nah, ini salah, berarti kita menggunakan delete from penjualan where kode transaksi satu. Nah, kalau begini sudah selesai. Jadi kita lihat lagi, select bintang from penjualan. Nah, berarti sudah terdelete. Terakhir menambahkan satu data pada tabel obat, ini tabel obat, mohon maaf, dan isikan recordnya. Berarti kita menggunakan insert into obat. Kita lihat dulu di obat itu ada apa saja: ID obat, nama obat, harga, stok, sama ID jenis obat. ID obat, berarti kita pakai 31. Lalu nama obat, ratusin, harganya 10.000. Lalu stoknya tersedia, atau kita membuat tidak tersedia. Selanjutnya ID jenis obatnya 02. Nah, kalau begini sudah bisa. Lanjut, kita melihat lagi, select bintang
from obat. Nah, ini sudah terupdate. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir. Ini menampilkan harga tertinggi obat pada apotek Dilacare. Jadi harga tertinggi berarti select next harga as harga next from itu di tabel mana? Di tabel obat. Nah, berarti harga maksimal dari tabel tersebut, dari obat tersebut adalah 24.000. Selanjutnya harga terendah berarti select min harga as harga min from obat. Nah, berarti harga terendahnya itu 10.000. Selanjutnya kita menampilkan rata-rata. Itu menggunakan select average rata-rata harga as rata-rata from obat. Nah, berarti rata-ratanya itu 15333,3333. Selanjutnya yang terakhir yaitu total harga, berarti select sum harga as total from obat. Nah, berarti totalnya itu semuanya dari semua obat tersebut 46.000. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.